pernah suatu saat kedatangan tamu dan kebetulan tamunya ini tidak beragama Islam gitu. Tidak beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim. Dan kebetulan tamu ini sangat lapar gitu. Kemudian dia mengetuk pintu rumah Nabi Ibrahim dan mengatakan, siapa kamu? Saya Fulan, yang agamanya Fulan. Agamanya agama anu. Oh iya, mau apa? Ya saya mau bertamu. Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai nabi yang tidak pernah makan sendirian. Selalu dia itu makan dengan orang lain, dengan anaknya, dengan istrinya. Bahkan kalau tidak ada orang yang diajak makan, beliau tidak makan dulu. Cari orang keluar untuk diajak makan. Jadi terkenal sangat memperhatikan hal-hal seperti itu karena dianggap lebih berkah gitu ya. Makan bersama itu lebih berkah. Dan Nabi Ibrahim itu terkenal sangat menghormati tamu. Tapi di suatu momen ini beliau melakukan hal yang tidak biasa. Beliau tanya, oh kamu agamanya bukan Islam ya? Iya. Kamu kalau mau bertamu ke saya, masuk Islam dulu. Akhirnya orang itu tersinggung, pulang. Nah, pulang, tiba-tiba Jibril datang menegur Nabi Ibrahim. Bahwa Ibrahim, kamu telah menolak tamu. Iya kan dia agamanya bukan Islam katanya. Iya, tapi Allah mengatakan kepadamu, mewahyukan kepadamu bahwa Allah sendiri sebagai Ar-Razzaq, sebagai pemberi rizki itu tidak pernah menolak meskipun Allah itu disekutukan. Dibilang punya anak, dibilang punya sekutu, ada dewa-dewa yang menyekutu Allah. Allah tidak pernah tersinggung dan tetap memberi makan orang-orang itu. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar mengejar si tamu tadi. Kejar, ketemu. Setelah ketemu, Nabi Ibrahim memohon-mohon agar orang tersebut kembali. Loh, kenapa kamu wong tadi nolak saya, kok sekarang maksa-maksa agar saya bertamu ke rumahmu? Ayolah tolong, katanya, bertamu lagi ke rumah, katanya. Gak mau saya, kata dia. Tolong, maksa-maksa. Orang ini akhirnya penasaran. Oke, kalau kamu maksa, tapi saya mau. Asalkan engkau sampaikan alasannya. Kenapa tadi saya ditolak, sekarang dipaksa-paksa. Akhirnya orang tersebut mau dan setelah dijamu secara baik, orang tersebut bilang, sekarang katakan ke saya, kenapa kamu sekarang maksa-maksa Ibrahim? Iya, saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak pernah menolak memberikan rezeki, menolak memberi makan kepada siapapun meskipun dirinya disekutukan. Akhirnya tamu tersebut tersadar kalau Allah sedemikian baiknya kepada saya, kenapa saya masih tidak malu menyekutukannya? Akhirnya orang tersebut masuk Islam berkat kejadian tersebut. Nah, ini tentang pentingnya tamu. Dan bertamu itu di dalam syariat ada batasnya. Batasnya adalah 3 hari. Selama 3 hari, si tuan rumah itu wajib yukrim, wajib menghormati. Jadi lafadznya di sini yukrim itu kembali lagi saya sebutkan ada lamnya itu lamul amr, lam perintah gitu ya. Perintahnya perintah wajib. Tapi ya tadi sewajarnya ya, tidak boleh sampai pinjam duit terus ya mau maksa. Sepantasnya kita menghormati tamu itu ya sepantasnya. Nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu memaksa. Ada teh ya dikeluarkan teh, ada air putih ya dikeluarkan air putih. Nggak ada apa-apa ya minimal dengan wajah yang
yang berseri-seri, jangan wajah yang sebaliknya sehingga tamu tidak nyaman. Nah, maka itu salah satu ajaran Rasulullah. Jadi tamu itu juga ada batasnya 3 hari. Setelah 3 hari itu tidak wajib bagi tuan rumah untuk menghormati dirinya. Al-yukrim dhaifahu. Baik. Ini beberapa ajaran luhur Islam ya. Ajaran luhur Islam yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bermasyarakat, pentingnya hubungan antara sesama gitu ya. Antara sesama. Jadi agama Islam itu bukan agama yang melulu hanya urusan dia dan Allah. Tapi agama Islam itu adalah agama yang juga memperhatikan secara detail hubungan-hubungan seseorang dengan tetangganya, dengan tamunya, seperti itu. Bahkan di sini dikaitkan dengan keimanan, seperti itu. Bayangkan, etika itu ada kaitannya dengan keimanan. Jadi tidak sempurna iman seseorang jika melanggar beberapa hal yang diajarkan dalam ajaran Rasulullah SAW. Bahkan ada kisah yang menarik juga ya, berkaitan dengan Ahlus Suffah atau Ashabus Suffah yang kemarin kita bahas tentang Abu Hurairah itu. Suatu saat Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah itu kan setiap malam oleh Rasulullah dijamu. Namun di suatu malam Rasulullah itu tidak mampu menjamu mereka. Akhirnya beliau umumkan di masjid, ayo siapa yang mau menjamu Ashabus Suffah? Ada yang bawa 1 orang, 2 orang, hanya tinggal 1 orang ini. Belum ada tuan rumahnya gitu ya, untuk diajak makan ke rumah-rumah. Kebetulan ada seorang Ansor ya, berarti pribumi gitu ya, penduduk Madinah, itu kasihan melihat 1 orang Ahlus Suffah ini tidak ada yang mengajak makan. Sementara dia sangat fakir gitu ya, dia sangat fakir sekali. Akhirnya karena kasihan berangkat dia. Saya ya Rasulullah, saya akan mengajak orang itu 1 orang, dibawa ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya, akhirnya dia masuk ke dalam, bicara sama istrinya, wahai istriku, apakah ada sisa makanan di rumah? Ada suamiku, tapi ini makanan untuk anak bayi kita, katanya. Untuk anak kita. Oh gitu. Sudah, kita haturkan saja ke tamu ini ya. Kita haturkan ke tamu ini, tapi lenteranya itu usahakan dimatikan. Akhirnya tamu masuk kan ke dalam, sudah makanan yang untuk anak besok itu dihaturkan ke si tamu. Kemudian lampunya ditiup dan pura-pura nggak bisa nyala lagi gitu ya. Sehingga di dalam kerembangan atau bahkan kegelapan, si tamu itu ya dipersilahkan makan. Akhirnya si tamu itu ya sampai malam itu ada yang bisa dimakan. Nah, kejadian ini dipuji kemudian keesokan harinya oleh Rasulullah. Bahkan ada dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang maknanya, dan orang-orang Ansor itu suka sekali mendahulukan orang lain meskipun dirinya sedang dalam keadaan butuh. Itu adalah tradisi sahabat-sahabat Ansor, orang-orang yang di kota Madinah gitu ya. Itu dipuji. Kemudian jadi
ada banyak kisah gitu ya, tentang bagaimana menghormati tamu, termasuk kisah-kisah keteladanan yang telah saya sebutkan, dan mudah-mudahan kisah seperti ini bisa menginspirasi kita bahwa ketika kita kedatangan tamu itu adalah titipan Rasulullah. Kita langsung ingat ke hadis yang nomor 15 ini, bahwa menghormati tamu itu adalah pesan langsung dari Rasulullah. Falyukrim dhaifahu. Hendaklah menghormati tamunya, gitu ya. Jadi sehingga kita tidak lagi ada kedengkian, ada iri, ada tidak enak hati terhadap tamu yang datang karena tamunya pernah nyakiti kita umpamanya. Singkirkan itu dulu, hadirkan di hati kita itu adalah Rasulullah, bahwa Rasulullah sedang menyuruh saya untuk menghormati tamu ini, sehingga perilaku tamu yang mungkin menyakiti kita itu tidak masuk ke dalam hati kita, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian pernah juga, ini kisah terakhir yang mungkin penting dan menyimpan pesan kuat bagaimana kita menghormati tamu. Pernah ada suami istri sahabat, itu si istri ini keberatan, berat hati karena si suaminya ini terlalu di dalam menghormati tamu. Terlalu dia dalam menghormati tamu. Akhirnya dia protes kepada Rasulullah, gitu ya, mengadu, ya Rasulullah, ini suami saya ini berlebihan menghormati tamu, saya tidak suka. Mungkin ini masuk maaf ya, masuk perempuan yang agak bakhil gitu ya. maaf. Ya gitu. Kamu Pak Ustadz, putus-putus suaranya, Pak. di dalam Halo, putus-putus ya. Ya, diulang lagi mungkin Sinyalnya Pak Ustadz. berarti ini. Ya, tadi sampai wanita yang agak-agak bakhil. Iya, ini hujan di sini. Baik. Oh, Akhirnya kata Rasulullah, karena dia mengadu ke Rasulullah, oleh Rasulullah, kamu mau tahu kenapa memuliakan tamu itu penting? Iya. Ayo, saya perlihatkan. Akhirnya ada tamu betulan datang, kemudian disambut secara baik sampai tamu itu pulang. Ketika tamu itu pulang, oleh Rasulullah diperlihatkan, coba lihat tamu itu. Ketika lihat tamu itu, ternyata di belakang tamu itu ada macan, ada kalajengking, ada ular, pokoknya ada hewan-hewan berbisa. Banyak itu menggerubuti, dibawa keluar dari rumah tersebut, mengikuti si tamu. Kata Rasulullah, kamu tahu bahwa tamu yang datang ke rumahmu itu kemudian pulang, itu sebenarnya mengeluarkan bala, mengeluarkan bencana, mengeluarkan hal-hal yang tidak enak dari rumahmu. Jadi datangnya tamu itu keberkahan. Datangnya tamu itu bisa menolak bala, menolak bencana, menolak bahaya, dan menolak segala rupa sesuatu yang tidak mengenakan kita. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mungkin kita baca satu hadis saja ya malam ini, di mana hadis ini menjelaskan tiga hal gitu. Pentingnya berbicara yang baik, pentingnya menghormati tetangga, dan pentingnya menghormati tamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, selanjutnya kita buka diskusi dan saya serahkan ke Bu Ana untuk memimpin. Atau mungkin yang lebih dulu hadir
apa namanya, bisa mewakili Ibu Anne. Betul Pak Ustadz, saya setuju. Saya masih tarik nafas ini Pak Ustadz. Mungkin Ibu Rianti gitu ya yang bisa. Tadi tuh Ustadz kedengeran, cuman agak samar-samar suara belakang itu loh, masjid. Jadi saya sampai dengerin sampai ya Allah mesti konsentrasi. Oh iya. Iya, suara suara itu dari masjid, suara apa ya? Sholawatan ya. Ada apa ya Masya itu? Allah ya. Apa Kayak di Indonesia ngangenin kita ya. ya. Iya bener. Cuman Ustadz tadi itu saya agak-agak itu dengerin sampai harus serius dulu baru nggak bisa disami. Makanya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ada ibu-ibu lain yang ingin bertanya mengenai hadis ke-15 ini mengenai etika orang beriman. Tadi dikatakan intinya tuh ada 3 ya Pak Ustadz ya. Penting berbicara baik, penting menghormati tetangga, dan menghormati tamu. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau bertanya tentang hal yang lain juga boleh. Jadi hadis ini kalau di Jepang jarang tetangga Ustadz. Ada cuman hello aja. Itu bagaimana? Iya. Ya, ngikuti daerah tersebut, Ibu. Oh gitu. Jadi kita menghormati tetangga sepantasnya. Yang pantas di sana seperti apa? Di negara-negara modern itu kan malah yang pantas itu yang tidak yang tidak kepo kan. Iya tuh, jarang Artinya loh yang ngajakin ke rumahnya kalau nggak deket banget. Jadi kita kalau janjian kayak misalkan ke kafe-kafe gitulah ya, kalau dulu kedai-kedai gitu. Jarang ada yang kalau nggak deket banget gitu. Jarang ngajak ke rumah gitu. Nggak kayak orang Indonesia semua ke rumah ya, di rumah gitu ya. Aduh, kangen banget gitu. Jauh banget. Kalaupun ngajak juga cuma basa-basi. Oh iya benar-benar tuh. gitu. Ya, Soalnya berarti saya juga sama tetangga juga, ayo main sini. Ini beneran nggak sih ya ngajakin gitu ya? Padahal belum pernah diajak. Padahal bener. Kadang-kadang kita bukan seujung kadang ngarep ya beneran ya. nggak sih gitu ya ngajakinya. Ya, berarti Yukrim di situ harus disesuaikan daerah masing-masing. Yang pantas gitu ya. Atau Yukrim di situ kita balik kebalikan dari mengganggu gitu. Berarti kan yang tidak mengganggu memang kalau di Eropa ataupun di Jepang itu adalah kita tidak kepo gitu. Kalau di Indonesia ini kan kepo. Tetangganya keluar mau kemana? Pasti ditanya kan. Itu ada baik ada enggaknya Pak Ustadz ya. Maksudnya kita jadi tetap berhubungan baik gitu. Ada juga mungkin kalau ada maksud lain jadi kepo ya. Tapi ada itu pernah saya lihat wawancaranya bule itu di bule kampung itu loh yang followernya banyak. Ya orang Surabaya itu Teh. Iya, itu ketika ditanya apa enaknya juga tinggal di kampung katanya. Ya enaknya itu seluruhnya terdeteksi kata dia. Saya mau keluar ditanya, mau kemana? Oh ke sana misalnya. Akhirnya ketika ada orang cari saya, oh itu lagi ke sana. Betul Pak Ustadz. Sehingga kalau ada perlu atau ada bahaya atau ada apa gitu, itu bisa diidentifikasi secara cepat. Itu hikmah-hikmahnya ya. Iya betul Pak Ustadz. Ya. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, Pak Ustadz berhenti karena sinyal mungkin saya kira sudah selesai, maaf Pak Ustadz. Ini bisa karena sinyal atau karena apa mikrofonnya ini ya? Enggak, karena video Pak Ustadz juga berhenti. Ibu ini keluar lewat laptop saya malahan. Biasanya kan enggak kan?
Tapi video Pak Ustadz Ini saya berhenti bingung, memang. gimana pengaturannya? Mungkin sinyalnya berhenti Pak Ustadz. Ahli sinyal saya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya lagi Ibu-Ibu. Sekalian saya juga mau menyapa sambil ini ya. Assalamualaikum kepada Kak Bapak Amirul Mukminin, kemudian kepada Ibu Fatimah, Ibu Gea, Ibu Krisna, Ibu Nuning, Ibu Kak Hajar, kemudian Bu Rianti, dan Ibu Umu Aisyah. Silahkan bila ada yang mau bertanya atau kalian mengingatkan mengenai Abu Hurairah ini yang menceritakan mengenai hadis ini. Mungkin ada ibu-ibu ada yang ingat bagaimana? Oh, ini jadi ujian ini. Ibu-ibu ada yang ingat mengenai Abu Hurairah yang mungkin tadi Pak Ustadz sudah sampaikan? Mengapa beliau dipanggil Abu Hurairah? Siapakah nama sebenarnya? Cek. Ya, karena mungkin mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadisnya juga kita kan mempelajari juga perawinya gitu. Pak Ustadz tadi sudah dibahas ya mengenai Abu Hurairah ya? Ya, sudah. Silahkan ibu-ibu ada yang mau mengulang? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja gitu Pak Ustadz atau? Ya, kalau sudah tidak ada, saya akan coba meringkas ya. Baik Pak Gimana? Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi pada hari ini kita mempelajari hadis ke-15 tentang etika orang beriman, di mana Rasulullah itu menyebutkan pentingnya berbicara yang baik atau memilih diam. Gitu. Jadi bicara itu yang baik-baik saja atau memilih diam. Meskipun ada perkataan bahwa diam itu adalah emas di dalam bahasa Indonesia, tapi terkadang berbicara itu malah berlian, gitu ya. Terutama berbicara dalam kaitan menyampaikan ilmu, itu bisa jadi berlian. Kemudian yang kedua tentang pentingnya menghormati tetangga. Tetangga yang dimaksud di sini itu tidak terbatas kepada tetangga yang Islam, tapi tetangga yang non-Muslim juga. Dan tetangga yang dimaksud itu adalah 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu adalah dimasuk dalam kategori tetangga. Jika tetangga itu merupakan saudara kita, maka dia memiliki dua hak. Hak tetangga dan hak saudara. Jadi ada dua hak. Kemudian etika yang ketiga adalah tentang menghormati tamu. Menghormati tamu itu adalah salah satu sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, di mana ini juga tidak memandang tidak memandang agama juga ya. Asal itu adalah tamu, maka wajib kita hormati dengan sepantasnya dan dengan tanpa harus memaksa-maksakan diri, memaksa-maksakan pantas. Itu kiranya beberapa hal terkait dengan hadis yang ke-15 yang sudah kita pelajari. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Oh maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya sedikit tentang yang menghormati tamu atau yang tidak seagama ya, mungkin bukan menghormati tamu ini tetangga. Nah kalau umumnya mungkin udah pernah ditanyain, takutnya saya salah juga. Jadi kalau mau kita ada beli makanan gitu, kemudian kita nggak ngeh juga kalau ternyata itu ada yang tidak halal atau tidak ada pork, ada babinya gitu. Nah terus itu boleh kita kasihkan ke tetangga yang kita tahu mereka
non muslim gitu, atau udah kita buang saja makanan itu Pak Ustadz? Karena ada yang mengatakan boleh, ada yang bilang nggak boleh, karena walaupun bukan muslim juga mereka tetap sebenarnya tuh tidak boleh gitu. Nah, apakah itu ada hadis yang menguatkan yang mana yang sebenarnya sebaiknya kita lakukan gitu Pak Ustadz? Mohon maaf kalau ternyata sudah pernah ditanyakan. Jadi kita punya alkohol lah misalkan nih. Iya Pak Ustadz. Iya. Misalkan Iya. punya minuman beralkohol diberi orang gitu ya. Dan itu bernilai duit, kemudian eman-eman kalau kita buang, sementara ada tetangga kita yang non muslim yang mengkonsumsi alkohol. Ini memang khilaf ulama ya. Apakah boleh memberikan sesuatu yang haram menurut syariat kita, tapi boleh di dalam ajaran agama mereka. Di satu sisi kita lihat di situ berarti kita sedang membantu menyebarkan sesuatu yang dilarang oleh agama kita, tapi di sisi yang lain kita sedang baik kepada tetangga. Itu memang tetap khilafiyah Bu, tetap diperselisihkan hal seperti itu. Kalau kita hancurkan barang tersebut, itu bernilai duit, gitu kan? Kalau kita hancurkan barang tersebut, itu bernilai duit. Arti karena dia dianggap sesuatu yang komoditas dagangan di dalam komunitas non muslim gitu kan. Tapi di dalam ajaran agama kita, komoditas seperti minuman beralkohol itu kan dilarang. Nah, jadi ini ada dua ilat, dua sebab hukum yang saling tarik menarik gitu ya. Di satu sisi kita disuruh tidak membiarkan suatu yang bernilai uang itu terbuang sia-sia, tapi di sisi lain kita diharamkan mengkonsumsi barang-barang tersebut. Itu mirip dengan ini, dengan jualan salib gitu ya. Menjual apa itu? Iya, lambang salib ya. Nah, itu kan dalam agama kita dianggap sebuah simbol kemusyrikan gitu. Tapi kita menjualnya tahu bahwa kita sedang menjual kepada orang non muslim gitu. Yang di situ bernilai sebagai sebuah fikih itu diperselisihkan. Apakah boleh kita menjual salib kepada non muslim ataukah tidak, itu masih diperselisihkan. Itu mirip hukumnya dengan adanya tadi minuman keras atau minuman beralkohol yang ada di rumah misalkan. Jadi tetap khilafiyah itu. Monggo. Baik Pak Ustadz. Jadi maksudnya kalau barangnya sebenarnya nggak terlalu berharga kayak makanan, maunya nasi rames deh gitu, nasi rames terus ternyata ada babinya. Jadi kan sebenarnya kita bukan berbuat baik sama tetangga, tapi kan kayak membuang. Kalau tidak begitu berharga ya, umpamanya makanan dan makanannya itu menyimpan terdapat di dalamnya babi misalkan ya, maaf babi, maka diperbolehkan. Seperti kejadian beberapa ulama yang membuang harta pemberian orang yang terkenal zalim. Dia menolak akan dihukum. Kalau dia menerima, dia tahu jelas bahwa orang ini perilakunya nggak benar.
maka kemudian itu diterima tapi kemudian dibuang. Itu ada kejadian tersebut, tapi ini bukan untuk difatwakan, ini untuk dilakukan sendirian, untuk apa ya, sikap pribadi, pilihan ya, kewaroan ini masuk dalam pembahasan warok ini, tapi bukan untuk difatwakan. Kalau yang difatwakan oleh ulama, terutama ulama-ulama sekarang, bahwa syariat itu sebaiknya tidak dibuang, tapi diberikan ke maslahat umum, diberikan kepada kepentingan umum, memperbaiki taman, memperbaiki jalan, memperbaiki pagar umum atau apalah seperti itu. Jadi bukan dibuang, karena dibuang itu masuk dalam idha'atul mal namanya, menyia-nyiakan harta, dan menyia-nyiakan harta itu tidak dibenarkan menurut syariat. Kira-kira begitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Iya, di sini Pak Ustadz kebanyakan gitu ya Teh. Kalau ngasih barang makanan ke tetangga, dia kasih di sini ini budayanya ngasih balik gitu. Jadi kita kasih, dia pasti ngebalikin gitu. Jadi nggak nunggu kapan, dia pasti ngebalikin. Dan biasanya ngasihnya makanan. Dan makanan itu biasanya kalau nggak mengandung alkohol ya mengandung babi, itu aja. Jadi bingung. Iya. Ya lebih baik dibuang aja kali ya Pak Ustadz ya, daripada bilang aja Mbak, kalau dikasih tuh saya dulu punya tetangga tuh apa aja, jadi saya ngasih dia ngasih, saya ngasih dia ngasih. Terus suatu saat saya bilang saya nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ini, dia tulis tuh saya nggak bisa makan ini. Terus kalau mau mengasih makanan tuh, Onaga-san, ini dicek dulu kan bisa makan nggak gitu loh. Oh, nasa ini nggak bisa makan gitu. Balik lagi terus yang ini gimana? Baik banget itu mah ya, Masya Allah. Beberapa tetangga itu mah spesial mungkin yang baik tuh, kalau tetangga enggak muslim kan sudah banyak yang toleran ya. Kamu mau yang ini apa yang ini gitu loh. Yang tadi makan kamu yang ini apa yang ini gitu. Udah disodorin ya, saya yang ini, yang satunya lagi dia bawa pulang gitu. Semua ya, Masya Allah. Ada itu sekarang tanggal belakangan rumah teman sih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ibu-ibu TK mah dia Teh karena udah tahu suka nanya. Tapi kalau tangga mari nggak ngobrol ya saya hello juga. Apalagi kalau mansuan kan, jadinya nggak sampai segitu gitu kan, bingung kalau ibu-ibu teman TK atau teman sekolah dia tahu kan nggak makan. Jadi lu makannya apa ditanya. Gitu. Tapi kalau tetangga begitu, aku nggak terlalu ya, cuman say hello gitu, nggak ada yang. Jadi kalau paling kebalikin ya itu dia suka-sukanya dia gitu. Masa mau aku ini gitu, kadang-kadang ditempelin, masukin gitu di taruh di box, kalau enggak di gantungan gitu kan, ini apa gitu, ya udah gitu kan, nggak bisa itu nolak, nggak bisa, masa mau dibalikin. Tapi lama-lama nggak kemakan ya bilang aja gitu loh, mereka akhirnya ngerti gitu loh ternyata. Iya. Jadi memang ada beberapa kolega yang sudah toleran gitu ya. Ada yang malah tersinggung kalau ditolak ya. Iya Pak Ustadz, tapi sekarang alhamdulillah sih mereka udah pada banyak yang ngerti Pak Ustadz, karena kan udah mulai mengenal tentang Islam atau yang halal. Islamnya udah banyak ya, udah mendingan sekarang, nggak kayak dulu. Iya, Dulu kan agak-agak itu gitu, jadi udah tahu. Dulu masih aneh, kok sekarang sih mereka udah ngerti. Banyak yang udah ngerti gitu, alhamdulillah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita tutup saja Pak Ustadz dengan doa. Terima kasih Ibu Krisna dan Ibu Rianti yang sudah membantu menanyakan dan memperjelas itu. Silakan Pak Ustadz ditutup dengan doa. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amatika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athna 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna min ahli al-dhahiran wa batina wa taj'aluna biha
إلى الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم اجعلنا أولادنا وتلامذتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من شر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajak komunikasi lon Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Terima Selamat kasih Ana. yang sudah hadir. Masya Ibu Allah. Yanti. Waalaikumsalam. Ibu semua. Jazakumullah khairan Pak Terima kasih. Ustadz. Arigato. Ya. Bu dokter cantik. Arigato. Hai, selamat Pamit malam. ya. Ya, Izin silakan Teh pamit. Krisna. Dan Hai, ibu-ibu Tonto. semua. Jazakumullah khairan. Terima kasih, Ron. Terima kasih. Terima kasih Kak Amirul Mukminin sudah hadir.